Pada masa Orde Lama, sejumlah tokoh Muhammadiyah dan NU menjadi anggota konstituante mewakili partai politik, di antaranya seperti Dr. Muhammad Natsir, Kiai Haji Kasman Singodimedjo, Buya Ahmad Rashid Sutan Mansur, Buya Hamka, Kiai Haji Yunus Anis, Kiai Haji Badawi dan sebagainya. Pada tahun 1956 sampai tahun 1959 terjadi suatu peristiwa bersejarah yang monumental di tanah air kita. Saat itu terjadi sidang Majelis Konstituante yang membahas masalah dasar negara. Yang menonjol adalah pertarungan faksi nasionalis Islam, faksi Islam, dan faksi nasionalis sekuler. Faksi sekuler. Faksi Islam diwakili Mas Jumi, NU dan lain-lain. Sedang faksi sekuler diwakili PNI, PKI dan lain-lain. Perdebatan berlangsung seru dan keras, tapi damai. Tidak terjadi perkelahian fisik di sana. Sayangnya perdebatan intelektual itu diakhiri oleh Presiden Soekarno. Soekarno mungkin melihat bahwa perdebatan terlalu bertele-tele dan lama. Atas usulan TNI dan beberapa ulama, Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, di mana salah satu isinya yang penting adalah Piagam Jakarta menjiwai UUD dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kali ini, kita mengutip pidato dari Buya Hamka di Majelis Konstituante, 1957, yang sangat menarik untuk dicermati. Silakan menikmati, berbeda dalam mencari kebenaran. Berkata Buya Hamka dalam pidatonya. Saudara Ketua, bebas dari rasa takut terlepas dari serba ragam intimidasi. Telah 3 minggu lamanya kita memperbincangkan apa yang baik menjadi dasar negara ini. Negara yang kita cintai ini. Negara yang telah kita tegakkan dengan darah dan air mata. Kita keluarkan segenap yang terasa, kita nyatakan pikir dan kita adu, semoga dapat kita padu. Kita bertemu dengan satu titik pertemuan, yaitu cinta tanah air. Kita tidak akan bersempit paham mendengar pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita. Kami dari pihak Islam umumnya, dari fraksi Masyumi khususnya mendengarkan dengan hati-hati keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh pihak yang mempertahankan Pancasila dari saudara-saudara yang mempertahankan Pancasila pun telah mendengarkan pula pendirian kami. Mungkin pula dalam mencari, menyaring dan memperjuangkan pendapat, ada yang kadang-kadang terdorong oleh rasa, sehingga tersinggung tepi pagar, namun hal itu sudah lumrah. Payung panji demokrasi memberikan perlindungan kepada jalan musyawarah kita. Sebut apa yang terasa, katana apa yang teringat. Jangan sampai pepatah, api padang punting berasap. Ramah sudah dapat berbunyi. Hendaklah berkata sehabis rasa, menggarung sehabis saung. Gayung bersambut, kata dijawab. Itulah pula titik pertemuan kita yang kedua, yaitu sama-sama mencari yang benar. Jiwa semangat proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saudara Ketua, anggota-anggota yang terhormat, yang mempertahankan Pancasila selalu menyebut semangat proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mereka berkata bahwa itulah hakikat Pancasila. Kami pun mengakui, sekali-kali tidak membantah akan adanya semangat proklamasi 17 Agustus, tetapi kami tidak dapat menerima kalau kiranya semangat itu disandarkan kepada Pancasila.
Semangat yang sebenarnya dari proklamasi tanggal 17 Agustus ialah semangat merdeka, semangat tidak akan mau dijajah lagi. Pekik merdeka itulah yang bersiponggang sejak dari Padang sampai Merauke. Pekik merdeka dibawa oleh udara radio ke seluruh pelosok tanah air sampai ke gunung, ke lurah, ke darat dan pulau. Merdeka tidak mau dijajah lagi. Di bawah kilatan kalimat itu timbul sendirinya persatuan dan perpaduan kita. Baik dia Islam atau dia Kristen, atau Perbegu dan Parmalim, atau Hindu Bali dan Kaharingan. Maka semangat merdeka, semangat tidak mau dijajah lagi, oleh masing-masing kita dicari sandarannya, dicari alat untuk menjiwainya. Kita ingin merdeka, kita tidak mau dijajah lagi. Sehingga pada permulaan revolusi terkenallah satu semboyan merdeka atau mati. Kita tahu bahwa perjuangan itu minta darah, minta air mata, minta nyawa dan minta mati. Sebab pada kita ketika itu hanya kekuatan semangat saja, sedang musuh kita dengan alat senjatanya. Perjuangan waktu itu artinya, esa hilang, dua terbilang, biarlah mati berkalang tanah. Daripada hidup bercermin bangkai, insting kita takut menghadapi mati. Tetapi kita hendak memberi nilai yang sebenarnya dari kematian itu. Hidup menjadi budak, lebih hina dan rendah harganya daripada mati karena memperjuangkan cita. Pada saat itu bergunalah kepercayaan, atau iman atau akidah. Maka masing-masing golongan mencari sandaran penilaian mati itu dalam ajaran agamanya. Masing-masing daerah bergerak sendiri, memakai inisiatif sendiri dan kebijaksanaan sendiri, menghadapi mati atau untuk merdeka. Dan Pancasila lama kemudian, baru dipropagandakan di Amuntai. Tidak mau dijajah lagi itulah yang menyebabkan kita bersatu. Pekik merdeka melupakan yang lain. Yang rindu kepada Belanda memekikkan kemerdekaan keras-keras karena takut dibunuh.